우리 회사 식구들. 아 진짜? Hai Sobat Drakor, jumpa lagi di alur cerita film Strong's Deliveryman. Episode sebelumnya, Kang So dan teman-teman bertekad membangun perusahaan kurir online Strong's Deliveryman. Apakah mereka akan berhasil? Untuk teman-teman yang baru datang, silahkan cek deskripsi atau playlistnya. Inilah alur cerita film Strong's Deliveryman. Dengan penuh semangat, Kang So dan teman-temannya mencari partner untuk bekerja sama. Dengan menawarkan harga yang murah dan diskon, Kang So berhasil mendapatkan beberapa partner. Sementara, Dan A harus menerima pemecatan karena Kang So. Kemudian Kang So datang menawarkan Dan A untuk bekerja kepadanya. Namun Dan A merasa kesal dengan keputusan Kang So. Meskipun begitu, Dan A tetap bergabung di Strong's Deliveryman. Mereka pun mulai melakukan rapat tentang visi dan visi perusahaan mereka. Mereka juga membagi jabatan dengan gaji yang sama rata. Setelah rapat selesai, Kang So pamit pada Dan A untuk menemui Yojin. Meski raut wajah Dan A seolah tidak peduli, namun Kang So tahu Dan A cemburu. Yojin terlihat kesal dan kecewa kepada Kang So. Meskipun Kang So mencoba meminta maaf, namun Yojin tetap merajuk. Kemudian, Yojin menanyakan perasaannya kepada Dan A. Tak mau memberi harapan palsu, Kang So berkata jujur bahwa dia menyukai Dan A. Saat Kang So pergi dengan cepat, Yojin memotretnya sebagai kenangan. Yojin juga berjanji akan tetap berusaha mendapatkan Kang So. Setelah Yojin pergi, Dan A dengan cemburu menelponnya. 다나야. 무슨 얘기가 그렇게 긴데? 잠깐 갔다 온다. 아니 다들 나한테 왜 이래? Yojin dengan kesal curhat kepada Jingkyu. Namun Jingkyu yang mendengar itu juga kesal, karena baginya cintanya juga bertepuk sebelah tangan. Tak mau mendengar Yojin terus membicarakan Kang So, dia pun pergi. Yojin yang penasaran karena Jingkyu membawa mobil, dia pun bertanya akan kemana. Jingkyu berkata dia akan menemui ayah Yojin dan meminta restu kepadanya. Jingkyu kini berada di perusahaan ayah Yojin. Di sana Jingkyu mengecek harga barang yang dikirim ke restoran Jungka. Kemudian mereka pun mengobrol di ruang kantor. Ayah sangat membanggakan putrinya Yojin, dan ternyata selama ini hubungan Yojin dan Jingkyu telah diawasi oleh ayahnya. Kini perlahan perusahaan Strong's Deliveryman berjalan dengan lancar. Banyak pesanan yang mereka terima. Malam hari saat Minchan di minimarket, tak sengaja dia bertemu lagi dengan Yonji. Saat pulang, karena mereka sama-sama tinggal di lingkungan itu, Yonji mengira bahwa Minchan mengikutinya. Saat itu sejenak Yonji seperti mengingat pernah bertemu dengannya. Minchan dengan berbagai alasan mencoba berpura-pura tak pernah bertemu. Akan tetapi, Yonji berusaha mengingatnya. Dan saat dia sadar, Yonji dengan khawatir pergi meninggalkannya. Di kedai, Dan A meyakinkan Kang So untuk berhenti melanjutkan perusahaan Strong's Deliveryman. Karena bagi Dan A, memulai bisnis sangatlah tidak mudah. Namun Kang So percaya pada teman-temannya. Setelah itu Dan A menanyakan berapa modal yang Kang So miliki. Dan A sangat terkejut dengan uang yang dimiliki Kang So, karena dengan mudah mempercayai teman-temannya dibandingkan dengan keluarganya. Saat itulah Kang So menceritakan bahwa orang tuanya telah tiada. Namun Kang So tak menyebutkan ibu yang telah membuangnya. Di rumah, Dan A yang tak pernah menghiraukan keluarganya, dia pun sadar betapa kesepiannya Kang So yang tak memiliki orang tua. Saat itu Yonji tak mendengarkan Dan A. Dia sibuk dengan pikirannya saat bertemu Minchan. Dia takut jika ada orang di wilayah tinggal mengetahui pekerjaannya sebagai pemandu karaoke. Yonji juga mengajak Dan A pindah, namun Dan A menolak. Pagi hari saat Dan A akan ke tempat kursus, dia menyempatkan diri ke tempat Kang So agar Kang So tak membantunya bersih-bersih. Kang So tetap bersikeras ingin membantunya. Dengan terpaksa, Dan A memukul Kang So. Saat itu sejenak Dan A bersandar pada Kang So. Siang hari, Kang So dan teman-temannya mengadakan rapat untuk mempromosikan perusahaannya.
maka dia berencana membuat aplikasi Strong's Delivery Man. Aplikasi tersebut mirip sekali dengan GoFood ataupun GrabFood. Kemudian datanglah seorang wanita bernama Yeon Hwa Young. Dialah yang akan merancang dan membuat aplikasi Strong's Delivery Man. Yeon Hwa dengan semangat langsung mencium pipi Kang So, dan Ah yang melihat itu sangat cemburu. Belum lagi Yeon Hwa juga cantik. Masih dalam keadaan cemburu, dan Ah malah disuruh membuat kopi. Saat itu Dan Ah ingin meludahi kopi milik Yeon Hwa, namun Dan Ah tak tega melakukannya. Di restoran Jungga, Jin Kyu merayu pegawainya untuk membuka restoran lebih awal. Banyak yang mengeluh dengan ide Jin Kyu, namun Jin Kyu berusaha membuat para pegawainya terhibur. Kini Kang So dan teman-temannya dengan semangat mempromosikan aplikasi Strong's Delivery Man. Dengan sistem mudah dan harga yang murah, banyak kedai yang tertarik bergabung. Jin Kyu juga masih berusaha keras meningkatkan penjualan di restoran Jungga. Malam hari, Kang So mencoba merayu Dan Ah yang cemburu karena kedekatannya dengan Yeon Hwa. Kang So pun membuatkan jam-jam untuk Dan Ah. Setelah selesai, Dan Ah berpesan agar Kang So tak membantunya bersih-bersih di tempat kursus. Dari kejauhan, Kang So berharap Dan Ah tak meninggalkan Korea dan tetap bersamanya. Saat tiba di rumah, dia bertemu dengan Yojin yang mencari kontrakan. Namun Dan Ah meminta agar Yojin tak tinggal di tempat itu. Namun sepertinya Yojin ingin tinggal berdekatan dengan Dan Ah. Dia pun mulai memuji Dan Ah, namun pujian itu membuatnya sangat marah. Belum lagi saat Yojin pergi, dia menyanyikan tentang Kang So. Namun tak ada jawaban yang pasti. Yojin pun pergi dengan kekecewaannya. Dong So masih dimanfaatkan untuk merebut kekuasaan. Di sana Dong So bertemu dengan teman lamanya. Dia meminta 1 miliar won dan akan pergi dari wilayah tersebut. Dong So setuju dengan tawaran tersebut. Saat akan pergi, temannya mengingatkan agar dia tak terpengaruh dengan janji geng Viper. Esok hari pagi buta, Dan Ah dikagetkan dengan kehadiran Kang So. Meski Dan Ah meminta Kang So untuk tidak membantunya, Kang So tetap membantunya karena dia tidak ingin menyia-nyiakan waktu bersama Dan Ah. Karena hanya tinggal beberapa hari, Dan Ah akan meninggalkan Korea. Malam hari, Kang So dan teman-temannya makan malam di kedai Hanyang. Ternyata itu adalah makan malam perpisahan yang sudah nenek siapkan secara diam-diam, karena sekarang kedai Hanyang telah diambil alih oleh restoran Jungga. Ibu Yojin sangat senang dengan tingkat penjualannya yang mulai membaik. Namun dia merasa kesal karena Kang So yang mendirikan perusahaan Strong's Delivery Man bisa saja membuat penjualan di restoran juga menurun. Malam hari, Jin Kyu menemui Yojin. Dia berkata bahwa dia tidak bisa lagi melakukan kencan dengannya di hari Minggu karena Jin Kyu sibuk mencari cara untuk meningkatkan penjualan di restoran Jungga. Setelah Jin Kyu pergi, Yojin terlihat kecewa dan tak tahu harus berbuat apa. Pagi hari, Kang So dan teman-temannya dikejutkan dengan kedai Hanyang yang tutup. Di sana juga ada Jin Kyu yang datang. Kang So meminta kepastian kepada Jin Kyu, namun Jin Kyu juga tak melakukan itu kepada kedai Hanyang. Jin Kyu yang menyadari itu adalah perbuatan Ibu Yojin, dia pun pergi menemuinya. Jin Kyu memastikan apakah benar Ibu Yojin melakukan hal tersebut. Ibu Yojin berterus terang bahwa dia melakukan itu untuk membantu Jin Kyu. Jin Kyu merasa sangat kecewa karena kerja kerasnya selama ini sia-sia. Karena tujuan utama Jin Kyu adalah mengalahkan kedai Hanyang dengan caranya sendiri. Namun semua usaha Jin Kyu tak ada artinya karena ulah Ibu Yojin. Bahkan Ibu Yojin juga berkata, walau tanpa Jin Kyu restoran juga akan sukses. Dan semua itu dilakukannya agar Jin Kyu bisa kembali menjadi pewaris perusahaan ayahnya. Jin Kyu benar-benar hancur mengetahui bahwa dia selama ini dimanfaatkan untuk kepentingan warisan ayahnya. Kang So dan teman-temannya masih tidak percaya dengan yang terjadi pada Kang. Kang So memutuskan untuk menemui nenek dan membujuknya kembali. Di sisi lain, nenek menemui Son E. Dia meminta maaf dan meminta memberikan amplop kepada Kang So dan teman-temannya sebagai tanda terima kasihnya. Kang So tak bisa bertemu dengan nenek. Dia pun tak menyerah dan mencari nenek di kampung halaman. Dan A mencoba menghentikan Kang So. Namun hal itu tak membuat Kang So menyerah karena dia tidak ingin melihat hal yang sama seperti ayahnya dulu. Kang So pun menceritakan masa lalunya tentang ayahnya yang menderita penyakit kanker. Karena masalah biaya, sang ayah tak mampu biayai rumah sakitnya dan diusir.
Meskipun kedua situasi itu berbeda dengan nenek Hyunso, namun Kang So teringat hal itu dan membantu nenek. Jin-kyu benar-benar hancur mengingat perbuatan ibu Yojin kepadanya. Saat keluar dia bertemu dengan Yojin. Merasa kesepian, Yojin mengajak Jin-kyu berkencan. Kang So telah sampai di rumah nenek. Ibu yang mengetahui keberadaan Kang So, dia mencoba bersembunyi. Namun semua sia-sia. Kang So terkejut mengetahui bahwa ibunya adalah ibu Hyunso. Lagi-lagi ibu mencoba menghindar dengan alasan membeli buah. Namun Hyunso yang tak tahu apa-apa memilih untuk membelikannya. Nenek yang menyadari ada sesuatu di antara mereka, nenek memutuskan untuk pergi bersama Hyunso. Ibu yang ketakutan berharap Kang So tak mengenalinya. Kang So yang selama ini bertahun-tahun mencari ibunya, Kang So yakin dia adalah ibunya. Dengan rasa kemarahan dan kekecewaannya, Kang So meluapkan rasa kecewanya. Bahkan Kang So juga berpesan agar ibunya mengingat sampai dia mati bahwa ayahnya meninggal karena merindukannya. Sampai mati pun ayah masih mencintai dan merindukannya. Malam hari, Jin-kyu mengantar Yojin pulang ke rumah. Kali ini Yojin nampak bahagia dengan kehadiran Jin-kyu. Namun malam itu adalah kencan terakhir Yojin bersama Jin-kyu, karena Jin-kyu memutuskan untuk tak lagi terlibat dengan restoran Jungga. Kang So telah sampai di kedai. Di sana ada Dan Ah yang menunggu kabar tentang keputusan nenek Hyunso. Namun Kang So dengan kesedihannya hanya bisa tersenyum. Saat Dan Ah akan pulang, dia menyadari ada sesuatu yang Kang So sembunyikan. Saat itu Dan Ah melihat Kang So menangis histeris sambil merobek foto ibunya. Dan Ah yang tak tahu apa-apa hanya bisa menenangkan Kang So. Setelah itu Kang So menceritakan tentang ibunya yang meninggalkannya dan ayahnya. Karena hal itulah Kang So selalu berpindah-pindah tempat kerja untuk mencari ibunya. Esok hari Yojin terlambat bekerja karena kencannya dengan Jin-kyu. Dia pun harus menerima pemotongan gaji. Setelah itu temannya memberikan kartu kredit yang Jin-kyu titipkan untuknya. Di restoran Jungga, Ibu Yojin kebingungan dengan kepergian Jin-kyu di hari pengangkatannya sebagai direktur. Jin-kyu kini benar-benar pergi meninggalkan restoran Jungga karena dia sudah kecewa dengan Ibu Yojin yang hanya ingin memanfaatkannya. Di kedai, Dan Ah memberikan susu kepada Kang So sebagai energi untuknya. Kemudian datanglah Yeonhwa. Tanpa basa-basi, dia langsung menggandeng Kang So dan mengajak rapat berdua. Belum lagi Yeonhwa mengambil susu yang dibawa Dan Ah. Yojin mencari keberadaan Jin-kyu di restoran Jungga. Dia merasa kesepian saat jam makan siang tak ada Jin-kyu di sisinya. Mengetahui Jin-kyu telah berhenti, Yojin langsung menelepon ibunya. Namun ibu melarang Yojin untuk berhubungan dengannya lagi. Kini Jin-kyu tak tahu harus berbuat apa dan kemana. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya yang bodoh. Di tempat Yeonji bekerja, lagi-lagi dia bertemu dengan Min-chan yang mengantar makanan. Yeonji yang masih takut Min-chan akan mengatakan pekerjaannya kepada Dan Ah. Dia ingin mentraktirnya. Namun Min-chan menolaknya dengan sopan dan berjanji tak akan memberitahu Dan Ah tentang pekerjaannya. Malam hari, Kang So dan Yeonhwa masih mengadakan rapat. Namun So-ae menaruh rasa curiga kepada mereka. Saat pulang, So-ae curiga dengan tingkah Dong-so yang tak seperti biasanya. Dia pun mengikutinya dan menemukan fakta bahwa Dong-so dimanfaatkan geng Cobra. Dan Ah menemui Kang So dan Yeonhwa dengan alasan pamit pulang. Di sana Dan Ah lagi-lagi dibuat cemburu dengan kedekatan mereka. Bahkan Yeonhwa meminta Kang So memasak untuknya. Dengan kesal, Dan Ah pergi sambil membanting pintu. Yojin merasa khawatir dengan keberadaan Jin-kyu, yang ternyata saat ini Jin-kyu menjadi gelandangan. Dan Ah terlihat tidak fokus. Pikirannya membayangkan Kang So dan Yeonhwa bermesraan. Dia pun memutuskan meminum sebotol soju milik Yeonji. Setelah menghabiskan sebotol soju dan mendapatkan keberanian, Dan Ah berdandan sangat cantik untuk menemui Kang So. Sepanjang jalan dengan gaun merah, anak buah Gonggi sangat terpesona dengan kecantikannya. Yeonji yang menyadari Dan Ah meminum soju, dia pun bergegas mencarinya.
dan Ah kini telah sampai di kedai. Dia dengan cepat langsung mempelintir tangan Yeonhwa dan mendorong Kang So ke tembok. Perlahan dan Ah mencoba menyium Kang So. Penampilan dan perlakuan dan Ah justru membuat Kang So menjadi marah. Beruntung Yeonji tepat waktu dan langsung menarik dan Ah pergi. Esok harinya di tempat kursus, dan Ah sangat malu dan merasa bersalah kepada Kang So. Di atap gedung, Kang So memuji dan Ah yang cantik malam itu. Dengan malu dan Ah tersenyum. Kini mereka pun berbaikan. Kemudian mereka teringat pada Jingki yang tak pernah mereka lihat. Son Ae mendatangi seorang programmer. Dia meminta untuk memasang alat pelacak di sepatu yang akan diberikan pada Dongso. Di kedai, Dongso merasa senang saat Son Ae memberikannya sepatu baru. Kemudian datanglah Yeonhwa yang sudah menyelesaikan sistem aplikasi Strong's Delivery Man. Dia pun mulai menjelaskan secara detail cara pengoperasian aplikasi Strong's Delivery Man. Kini semua benar-benar sudah siap. Kang So juga memanggil teman-temannya berkumpul. Ada juga beberapa orang yang diselamatkan Kang So, siap membantunya. Mulai dari penasihat hukum, akuntansi, dan masalah kendaraan sudah siap. Mereka berfoto bersama sebagai bentuk berdirinya perusahaan Strong's Delivery Man. Beberapa hari kemudian, Kang So dan teman-temannya melakukan kampanye perusahaan Strong's Delivery Man. Begitu juga dengan restoran Jungga. Dan dari sinilah persaingan restoran Jungga dan Strong's Delivery Man semakin memanas. Apakah Strong's Delivery Man akan berhasil mengalahkan restoran Jungga? Tetap stay, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dan terima kasih.